Pertidaksamaan suku banyak. Nah, pertidaksamaan suku banyak ini memiliki bentuk umum seperti ini. Jadi, AN X pangkat N ditambah AN-1 X pangkat N-1 ditambah AN-2 X pangkat N-2 sampai ditambah A1X ditambah A0 kurang dari 0. Nah, tanda pertidaksamaan kurang dari di sini juga dapat berupa tanda lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan suku banyak. Langkah yang pertama adalah menyatakan bentuk pertidaksamaan dalam bentuk umum, sesuai bentuk yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya tadi. Kemudian yang kedua adalah memfaktorkan suku banyak tersebut. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai-nilai batas atau pembuat nol dari pertidaksamaan. Kemudian yang keempat adalah menggambarkan setiap nilai batas pada garis bilangan. Nah, nilai batas ini akan membagi beberapa selang atau interval. Kemudian langkah yang kelima adalah menentukan tanda pertidaksamaan setiap interval. Yang keenam, menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan setiap interval, yaitu mengambil selang atau interval yang bertanda sama dengan pertidaksamaannya. Oke, supaya lebih mudah memahami langkah-langkah penyelesaiannya, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurangi 5X dikurangi 6 lebih dari 0. Nah, sesuai dengan langkah penyelesaiannya tadi, langkah yang pertama adalah menyatakan bentuk pertidaksamaan suku banyaknya ke dalam bentuk umum. Nah, kalau kita lihat bentuk pertidaksamaan dari suku banyaknya ini sudah berupa bentuk umum ya. Jadi langsung saja kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu dengan cara menentukan faktor-faktor dari suku banyaknya. Nah, dari video sebelumnya kita sudah mempelajari cara menentukan faktor-faktor dari suku banyak. Langkah yang pertama adalah memeriksa apakah jumlah koefisien-koefisien dari suku banyaknya itu sama dengan 0 atau tidak. Oke, kita cek jumlah koefisien-koefisiennya. Koefisien dari X pangkat 3 di sini adalah 1, kita tambah dengan koefisien dari X pangkat 2, yaitu 2, ditambah koefisien dari X, yaitu negatif 5, ditambah konstantanya, yaitu negatif 6. 1 ditambah 2 ditambah negatif 5 ditambah negatif 6, hasilnya tidak sama dengan 0. Nah, karena jumlah koefisiennya ini tidak sama dengan 0, maka X sama dengan 1 bukan merupakan akar dari suku banyaknya. Sehingga langsung saja kita masuk ke langkah yang kedua. Kita cek apakah jumlah koefisien variabel berpangkat genap sama dengan jumlah koefisien variabel berpangkat ganjil. Kita cek terlebih dahulu jumlah koefisien variabel berpangkat genap. Koefisien dari X pangkat 2 di sini adalah 2, kita tambah dengan konstantannya yaitu negatif 6, hasilnya adalah negatif 4. Kemudian kita cek jumlah koefisien variabel berpangkat ganjilnya. Koefisien dari X pangkat 3 di sini adalah 1, dan koefisien dari X di sini adalah negatif 5. 1 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 4. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah koefisien variabel berpangkat genapnya sama dengan jumlah koefisien variabel berpangkat ganjilnya ya. Nah, karena sama, maka X sama dengan negatif 1 ini merupakan salah satu akar dari suku banyaknya. Nah, jadi kita sudah memperoleh salah satu akar dari suku banyaknya adalah X sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari faktor yang lain menggunakan metode Horner. Ingat kembali metode Horner, kita tuliskan dulu koefisien-koefisiennya. Koefisien dari X pangkat 3 di sini 1, koefisien X pangkat 2 di sini 2, koefisien X-nya negatif 5, dan konstantanya adalah negatif 6. Nah, dari langkah yang pertama tadi kita sudah menentukan salah satu akarnya adalah negatif 1. Jadi kita tuliskan di sini negatif 1 dan kita akan menentukan hasil baginya. Oke, kita turunkan terlebih dahulu satunya di sini. Kemudian 1 kita kalikan dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 1. 2 ditambah negatif 1, hasilnya 1. 1 dikali negatif 1, hasilnya negatif 1. Negatif 5 ditambah negatif 1, hasilnya negatif 6. Negatif 6 dikali negatif 1, hasilnya 6. Kemudian negatif 6 ditambah 6, hasilnya adalah 0. Oke, jadi dari sini kita sudah memperoleh koefisien-koefisien dari hasil baginya.
Oke, koefisien yang pertama adalah 1, kita kalikan dengan, di sini X pangkat 3 dibagi X, hasilnya X pangkat 2 ya, jadi 1 kita kalikan dengan X pangkat 2, kemudian koefisien selanjutnya yaitu 1, kita kalikan dengan X, kemudian negatif 6 di sini sebagai konstantanya, atau bisa kita tuliskan 1 kali X kuadrat itu X kuadrat, ditambah 1 kali X itu X, kemudian dikurangi 6. Nah, jadi hasil baginya adalah X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Sehingga kita bisa tuliskan ulang faktor dari X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurangi 5X dikurangi 6. Jadi adalah X min 1. X min 1 berarti bisa kita tuliskan X plus 1. Kemudian hasil baginya adalah X kuadrat plus X dikurangi 6. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini X kuadrat ditambah X dikurangi 6 ini masih kita bisa faktorkan ya. Kita cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya negatif 6, kalau dijumlah hasilnya 1, bilangan itu adalah 3 dan negatif 2. Sehingga faktornya adalah X plus 3 dikalikan dengan X min 2. Oke, kita ikuti tanda pertidaksamanya lebih dari 0. Nah, sehingga dari sini kita memperoleh pembuat nolnya atau nilai-nilai batasnya, yaitu yang pertama, X plus 1 sama dengan 0, kemudian yang kedua adalah X plus 3 sama dengan 0, atau X min 2 sama dengan 0. Untuk X plus 1 sama dengan 0, kita memperoleh X-nya sama dengan negatif 1. Untuk X plus 3 sama dengan 0, kita memperoleh X sama dengan negatif 3. Dan untuk X min 2 sama dengan 0, kita memperoleh X-nya sama dengan 2. Nah, langkah yang selanjutnya kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Oke, di sini nilai batasnya adalah negatif 1, negatif 3, dan 2. Kita tuliskan yang lebih kecil di sebelah kiri. Jadi negatif 3, kemudian negatif 1, kemudian 2. Nah, kalau kita lihat di soalnya, di sini tanda pertidaksamaannya tidak memuat tanda sama dengan, jadi dinotasikan dengan lingkaran yang terbuka seperti ini. Oke, selanjutnya di sini, nilai batasannya ini membagi garis bilangan menjadi 4 interval. Yaitu dari negatif 3 ke kiri, kemudian antara negatif 3 sampai negatif 1, antara negatif 1 sampai 2, dan 2 ke kanan. Kita cek untuk masing-masing intervalnya, apakah bertanda positif atau bertanda negatif. Caranya dengan mengambil sembarang bilangan dalam interval itu. Oke, kita cek dulu daerah dari negatif 3 ke kiri. Kita ambil sembarang bilangan, negatif 3 ke kiri, misalnya di sini kita mengambil negatif 10. Kita masukkan di sini X plus 1, X-nya kita ganti dengan negatif 10. Negatif 10 ditambah 1, hasilnya berupa bilangan negatif. Kemudian X plus 3, negatif 10 ditambah 3, hasilnya juga berupa bilangan negatif. Selanjutnya, X min 2 berarti negatif 10 dikurangi 2, hasilnya juga berupa bilangan negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif, positif dikali negatif, hasilnya negatif. Jadi daerah dari negatif 3 ke kiri ini bernilai negatif. Selanjutnya kita cek daerah antara negatif 3 sampai negatif 1. Sama, kita ambil sembarang bilangan antara negatif 3 sampai negatif 1. Misalnya kita mengambil negatif 2, kemudian kita substitusikan ke faktor-faktornya ini. Jadi negatif 2 ditambah 1, hasilnya berupa bilangan negatif. Kemudian negatif 2 ditambah 3, hasilnya berupa bilangan positif. Kemudian negatif 2 dikurangi 2, hasilnya bilangan negatif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Jadi untuk interval negatif 3 sampai negatif 1, di sini nilainya positif. Kemudian kita cek untuk interval negatif 1 sampai 2. Kita ambil sembarang bilangan, misalnya 0. Kita substitusikan 0 ditambah 1 berupa bilangan positif. Kemudian 0 ditambah 3 hasilnya bilangan positif. Kemudian 0 dikurangi 2 hasilnya bilangan negatif. Positif dikali positif hasilnya adalah positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi untuk interval negatif 1 sampai 2 berupa bilangan negatif. Selanjutnya, untuk interval 2 ke kanan, kita ambil sembarang bilangan, misalnya 10. Kita substitusikan
10 ditambah 1 berupa bilangan positif, 10 ditambah 3 berupa bilangan positif, 10 dikurangi 2 juga berupa bilangan positif. Positif kali positif kali positif hasilnya juga positif. Jadi untuk interval 2 ke kanan ini nilainya positif. Selanjutnya kita lihat di soalnya, di sini menghendaki tandanya di sini lebih dari 0. Jadi yang kita pilih adalah yang bernilai positif, yaitu dari negatif 3 sampai negatif 1, dan dari 2 ke kanan. Oke, kita bentuk pertidaksamaannya untuk interval antara negatif 3 sampai negatif 1, ini adalah negatif 3 kurang dari X kurang dari negatif 1. Kemudian untuk 2 ke kanan ini berarti X lebih dari 2. Sehingga dari sini kita memperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian rupa, negatif 3 kurang dari X kurang dari negatif 1, atau X lebih dari 2, dan X merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua, kalau suku banyaknya di sini berderajat 4. Jadi tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 dikurangi 9X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 8 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, jadi di sini bentuk pertidaksamanya sudah berupa bentuk umum ya, jadi langsung saja kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan faktor-faktor dari suku banyaknya. Sama seperti tadi caranya, yang pertama kita cek jumlah koefisien dari suku banyaknya, apakah sama dengan 0 atau tidak. Oke, kita cek koefisien dari X pangkat 4 di sini 1, koefisien dari X pangkat 3 negatif 2, koefisien dari X pangkat 2 di sini negatif 9, koefisien dari X di sini 2, dan konstantanya 8. Oke, kita jumlahkan 1 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 1, negatif 1 ditambah negatif 9 hasilnya negatif 10, negatif 10 ditambah 2 negatif 8, negatif 8 ditambah 8 hasilnya 0. Nah, karena jumlah koefisiennya di sini adalah 0, maka X sama dengan 1 merupakan salah satu akar dari suku banyaknya. Oke, setelah itu kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu kita cek jumlah koefisien variabel berpangkat genap dan koefisien variabel berpangkat ganjilnya. Jumlah koefisien variabel berpangkat genap, koefisien dari X pangkat 4 di sini 1, ditambah koefisien dari X pangkat 2 yaitu negatif 9, ditambah konstantanya yaitu 8. 1 ditambah negatif 9 ditambah 8 hasilnya adalah 0. Jadi jumlah koefisien variabel berpangkat genapnya adalah 0. Selanjutnya kita cek jumlah koefisien variabel berpangkat ganjilnya. Koefisien dari X pangkat 3 di sini negatif 2 ditambah koefisien dari X yaitu 2. Negatif 2 ditambah 2 hasilnya 0. Nah, kalau kita lihat di sini jumlahnya sama ya. Nah, karena jumlah koefisien variabel berpangkat ganjil sama dengan jumlah koefisien variabel berpangkat genap, maka X sama dengan negatif 1 merupakan salah satu akar dari suku banyaknya. Nah, jadi dari sini kita memperoleh bahwa X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 1 merupakan akar-akar dari suku banyaknya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan akar-akar yang lain menggunakan metode Horner. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu koefisien dari suku banyaknya. Koefisien dari X pangkat 4 di sini 1, koefisien dari X pangkat 3 itu negatif 2, koefisien X pangkat 2 di sini negatif 9, koefisien dari X itu 2, dan konstantanya 8. Kemudian karena X sama dengan 1 ini merupakan salah satu akarnya, jadi kita akan menentukan hasil baginya untuk X sama dengan 1. Oke, kita tuliskan di sini 1, kemudian 1 di sini kita turunkan. 1 kali 1 hasilnya 1, negatif 2 ditambah 1 hasilnya negatif 1. Negatif 1 kali 1 hasilnya negatif 1. Negatif 9 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 10, negatif 10 dikali 1 hasilnya negatif 10, 2 ditambah negatif 10 hasilnya negatif 8, negatif 8 dikali 1 hasilnya negatif 8, kemudian 8 ditambah negatif 8 hasilnya 0. Oke, di sini kita sudah memperoleh koefisien hasil baginya ya. Selanjutnya, karena X sama dengan negatif 1 juga merupakan
akar dari suku banyaknya, kita tentukan hasil baginya. Di sini faktor pengalinya adalah negatif 1. 1 kita turunkan, kemudian 1 kali negatif 1 hasilnya negatif 1. Negatif 1 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 1 hasilnya 2. Negatif 10 ditambah 2 hasilnya negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 1 hasilnya 8. Kemudian negatif 8 ditambah 8 hasilnya 0. Nah, selanjutnya ini masih bisa kita faktorkan ya. Kita coba-coba cari faktor pengalinya. Di sini ada negatif 8. Misalnya kita coba faktor dari negatif 8. Misalnya kita coba untuk negatif 2. Oke, kita turunkan terlebih dahulu. 1. Kemudian 1 kali negatif 2 hasilnya negatif 2. Negatif 2 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 4. Negatif 4 dikali negatif 2 hasilnya 8. Negatif 8 ditambah 8 hasilnya 0. Nah, karena di sini sisanya 0, maka X sama dengan negatif 2 ini merupakan akar dari suku banyaknya. Oke, selanjutnya kita tuliskan faktor-faktor dari suku banyaknya. Yang pertama tadi untuk X sama dengan 1, berarti kita tuliskan X min 1. Selanjutnya untuk X sama dengan negatif 1, berarti X plus 1. Selanjutnya di sini X sama dengan negatif 2, berarti X plus 2. Kemudian di sini hasil baginya adalah X min 4. Oke, jadi dari sini kita memperoleh pembuat nolnya atau nilai batasannya adalah X min 1 sama dengan 0, kemudian X plus 1 sama dengan 0, kemudian X plus 2 sama dengan 0, atau X min 4 sama dengan 0. Untuk X min 1 sama dengan 0 berarti kita memperoleh X sama dengan 1. Kemudian untuk X plus 1 sama dengan 0 berarti kita memperoleh X sama dengan negatif 1. Selanjutnya untuk X plus 2 sama dengan 0 berarti kita memperoleh X sama dengan negatif 2. Kemudian untuk X min 4 sama dengan 0 kita peroleh X sama dengan 4. Selanjutnya kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Kita letakkan bilangan yang lebih kecil di sebelah kiri. Di sini ada negatif 2. Kemudian negatif 1, selanjutnya 1 dan 4. Kemudian kalau kita lihat, tanda pertidaksamaan di soalnya ini memuat tanda sama dengan ya. Jadi dinotasikan dengan lingkaran yang tertutup penuh seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat di sini nilai batasannya membagi garis bilangannya menjadi 5 interval. Dan kita akan mengecek masing-masing intervalnya, mana yang bertanda positif dan mana yang bertanda negatif dengan cara mengambil sembarang bilangan dalam interval tersebut. Yang pertama, kita cek terlebih dahulu untuk interval dari negatif 2 ke kiri. Kita ambil sembarang bilangan, misalnya kita ambil negatif 10. Kita masukkan ke pertidaksamaan yang terakhir, kita ganti X-nya dengan negatif 10. Di sini ada X min 1, berarti negatif 10 dikurangi 1, hasilnya berupa bilangan negatif. Kemudian negatif 10 ditambah 1, hasilnya juga berupa bilangan negatif. Selanjutnya negatif 10 ditambah 2, bilangan negatif. Negatif 10 dikurangi 4 juga berupa bilangan negatif. Negatif kali negatif kali negatif kali negatif, hasilnya berupa bilangan positif. Jadi untuk interval dari negatif 2 ke kiri ini nilainya positif. Selanjutnya kita cek untuk interval antara negatif 2 sampai negatif 1. Kita ambil sembarang bilangan dalam interval tersebut, misalnya kita ambil bilangannya adalah negatif 1,5. Kita substitusikan, kita ganti X-nya dengan negatif 1,5 menjadi negatif 1,5 dikurangi 1, hasilnya bilangan negatif. Negatif 1,5 ditambah 1, hasilnya bilangan negatif. Negatif 1,5 ditambah 2, hasilnya bilangan positif. Negatif 1,5 dikurangi 4, hasilnya bilangan negatif. Negatif kali positif kali negatif, hasilnya berupa bilangan negatif. Jadi untuk interval antara negatif 2 sampai negatif 1 nilainya negatif. Selanjutnya kita cek untuk interval antara negatif 1 sampai 1. Kita ambil sembarang bilangan, misalnya kita ambil 0. Kita ganti X-nya dengan 0, berarti 0 dikurangi 1 berupa bilangan negatif.
0 ditambah 1 hasilnya bilangan positif, 0 ditambah 2 bilangan positif, 0 dikurangi 4 hasilnya berupa bilangan negatif. Negatif kali positif kali negatif hasilnya berupa bilangan positif. Jadi untuk interval antara negatif 1 sampai 1 bernilai positif. Oke, berikutnya kita cek untuk interval dari 1 sampai 4. Kita ambil sembarang bilangan misalnya 3. Kita ganti X-nya dengan 3. 3 dikurangi 1 hasilnya bilangan positif. 3 ditambah 1 hasilnya bilangan positif. 3 ditambah 2 hasilnya berupa bilangan positif. 3 dikurangi 4 berupa bilangan negatif. Positif kali positif kali positif kali negatif hasilnya berupa bilangan negatif. Jadi untuk interval antara 1 sampai 4 di sini bernilai negatif. Selanjutnya untuk interval 4 ke kanan, kita ambil sembarang bilangan misalnya 10. Kita ganti X-nya dengan 10, 10 dikurangi 1 hasilnya bilangan positif, 10 ditambah 1 hasilnya juga bilangan positif, 10 ditambah 2 hasilnya juga bilangan positif, 10 dikurangi 4 hasilnya juga bilangan positif. Positif kali positif kali positif kali positif hasilnya berupa bilangan positif. Jadi untuk 4 ke kanan ini intervalnya bernilai positif. Nah, kalau kita lihat di soalnya di sini tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan 0. Sehingga yang kita pilih adalah daerah yang bernilai negatif. Daerah yang bernilai negatif yaitu daerah antara negatif 2 sampai negatif 1 dan dari 1 sampai 4. Nah, kita tuliskan pertidaksamaannya untuk interval antara negatif 2 sampai negatif 1 yaitu negatif 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan negatif 1. Kemudian untuk interval antara 1 sampai 4 berarti pertidaksamaannya adalah 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 4. Sehingga dari sini kita memperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian rupa negatif 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan negatif 1 atau 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 4 dan X merupakan anggota himpunan bilangan real. Kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir untuk suku banyak berderajat 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X pangkat 5 dikurangi 8X pangkat 4 ditambah 24X pangkat 3 dikurangi 34X pangkat 2 ditambah 23X dikurangi 6 lebih dari atau sama dengan 0. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah penyelesaiannya. Kalau kita lihat di soalnya ini bentuk pertidaksamaannya sudah berupa bentuk umum ya, jadi kita langsung saja masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan faktor-faktor dari suku banyaknya. Oke, kita cek dulu jumlah koefisien dari suku banyaknya apakah sama dengan 0 atau tidak. Oke, jumlah koefisiennya, koefisien dari X pangkat 5 di sini 1, ditambah koefisien dari X pangkat 4, yaitu negatif 8, ditambah koefisien dari X pangkat 3, yaitu 24, ditambah koefisien dari X pangkat 2, yaitu negatif 34, ditambah koefisien dari X yaitu 23 ditambah konstantanya yaitu negatif 6. Kita hitung 1 ditambah negatif 8 hasilnya negatif 7, negatif 7 ditambah 24 hasilnya 17, 17 ditambah negatif 34 hasilnya negatif 17, negatif 17 ditambah 23 hasilnya 6, 6 ditambah negatif 6 hasilnya 0. Jadi karena jumlah koefisiennya sama dengan 0, maka X sama dengan 1 merupakan salah satu akar dari suku banyaknya. Selanjutnya kita cek jumlah koefisien variabel berpangkat genap dan ganjilnya. Jumlah koefisien variabel berpangkat genap, koefisien dari X pangkat 4 di sini negatif 8 ditambah koefisien dari X pangkat 2 yaitu negatif 34 ditambah konstantanya yaitu negatif 6. Negatif 8 ditambah negatif 34 ditambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 48. Kemudian kita cek jumlah koefisien variabel berpangkat ganjilnya. Koefisien dari X pangkat 5 adalah 1, ditambah koefisien dari X pangkat 3 yaitu 24, ditambah koefisien dari X yaitu 23.
1 ditambah 24 ditambah 23 hasilnya adalah 48. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah koefisien variabel berpangkat genap dan koefisien variabel berpangkat ganjilnya berbeda ya. Jadi karena jumlah koefisien variabel berpangkat ganjil dan genapnya berbeda, maka X sama dengan negatif 1 bukan merupakan salah satu akar dari suku banyaknya. Sehingga dari langkah ini tadi kita memperoleh bahwa X sama dengan 1 merupakan salah satu akar dari suku banyaknya. Berikutnya kita akan menentukan akar-akar yang lain menggunakan metode Horner. Kita tuliskan terlebih dahulu koefisiennya, yaitu 1, negatif 8, 24, negatif 34, 23, dan negatif 6. Kemudian karena X sama dengan 1 ini merupakan salah satu akarnya, jadi kita tuliskan di sini 1, dan kita akan menentukan hasil baginya. 1 kita turunkan, 1 kali 1 hasilnya 1, negatif 8 ditambah 1 hasilnya negatif 7, negatif 7 dikali 1 hasilnya negatif 7, 24 ditambah negatif 7 hasilnya 17, 17 kali 1 hasilnya 17, negatif 34 ditambah 17 hasilnya negatif 17, negatif 17 dikali 1 hasilnya negatif 17, 23 ditambah negatif 17 hasilnya 6, 6 kali 1 hasilnya 6, negatif 6 ditambah 6 hasilnya 0. Selanjutnya kita di sini sudah memperoleh koefisien-koefisien dari hasil baginya. Ini masih bisa dibagi lagi ya, karena di sini angka terakhirnya adalah 6. Berarti untuk menentukan akar selanjutnya kita bisa mencoba-coba menggunakan faktor dari 6. Misalnya kita coba untuk faktor 6, 2. Oke, kita coba di sini untuk faktor pengalinya adalah 2. Kita turunkan terlebih dahulu 1. Kemudian 1 kali 2 hasilnya 2, negatif 7 ditambah 2 hasilnya negatif 5, negatif 5 dikalikan 2 hasilnya negatif 10, 17 ditambah negatif 10 hasilnya 7, 7 kali 2 hasilnya 14, negatif 17 ditambah 14 hasilnya negatif 3, negatif 3 kali 2 hasilnya negatif 6, 6 ditambah negatif 6 hasilnya 0. Nah, selanjutnya kita coba lagi. Kita bagi dengan faktor dari negatif 3. Misalnya kita coba 3. Satunya kita turunkan, 1 kali 3 hasilnya 3. Negatif 5 ditambah 3 hasilnya negatif 2. Negatif 2 dikali 3 hasilnya negatif 6. 7 ditambah negatif 6 hasilnya 1. 1 kali 3 hasilnya 3. Negatif 3 ditambah 3 hasilnya 0. Nah, karena sisanya di sini 0, maka X sama dengan 3 ini merupakan salah satu akar dari suku banyaknya. Berikutnya kita bagi lagi. Kita bagi menggunakan faktor dari 1. Misalnya kita coba untuk 1. 1 kita turunkan, kemudian 1 kali 1 hasilnya 1. Negatif 2 ditambah 1 hasilnya negatif 1. Negatif 1 dikali 1 hasilnya negatif 1. 1 ditambah negatif 1 hasilnya 0. Nah, karena sisanya juga 0 berarti X sama dengan 1 ini juga merupakan akar dari suku banyaknya. Sehingga dari sini kita sudah memperoleh faktor-faktor dari suku banyaknya. Untuk akar yang pertama, untuk X sama dengan 1 berarti X min 1. Kemudian untuk X sama dengan 2 berarti X min 2. Untuk X sama dengan 3 berarti X min 3. Kemudian untuk X sama dengan 1 berarti X min 1. Kemudian hasil baginya di sini adalah koefisiennya 1 dan negatif 1, berarti X min 1. Oke, jadi dari sini kita memperoleh pembuat 0 atau nilai-nilai pada batasannya, yaitu X min 1 sama dengan 0, atau X min 2 sama dengan 0, atau X min 3 sama dengan 0. Untuk X min 1 sama dengan 0, berarti kita memperoleh X sama dengan 1. Kemudian untuk X min 2 sama dengan 0 berarti kita memperoleh X sama dengan 2. Kemudian untuk X min 3 sama dengan 0 kita memperoleh X sama dengan 3. Selanjutnya kita gambarkan ke dalam garis bilangan real. Kita letakkan bilangan yang lebih kecil di sebelah kiri. Jadi 1, 2, 3. Kemudian karena tanda pertidaksamaan di soalnya memuat tanda sama dengan, maka di sini notasinya lingkaran tertutup seperti ini. Nah, jadi nilai batasannya ini membagi garis bilangannya menjadi 4 interval. Selanjutnya kita akan coba cek masing-masing intervalnya
apakah bertanda positif atau negatif. Oke, kita cek terlebih dahulu untuk interval dari 1 ke kiri. Kita ambil sembarang bilangan, misalnya kita ambil 0. Kita ganti X-nya dengan 0, 0 dikurangi 1 hasilnya bilangan negatif, 0 dikurangi 2 hasilnya bilangan negatif, 0 dikurangi 3 hasilnya bilangan negatif, 0 dikurangi 1 negatif, 0 kurangi 1 negatif. Negatif kali negatif kali negatif kali negatif kali negatif sebanyak 5 kali ganjil ya, berarti hasilnya bilangan negatif. Jadi untuk interval dari 1 ke kiri ini nilainya negatif. Selanjutnya kita cek untuk interval antara 1 sampai 2. Kita ambil sembarang bilangan, misalnya 1,5. 1,5 dikurangi 1 hasilnya positif, 1,5 dikurangi 2 hasilnya negatif, 1,5 dikurangi 3 hasilnya negatif, 1,5 kurangi 1 positif, 1,5 kurangi 1 positif. Positif kali negatif kali negatif kali positif hasilnya berupa bilangan positif. Jadi untuk interval dari 1 sampai 2 ini bilangannya positif. Kemudian untuk interval 2 sampai 3 kita ambil sembarang bilangan, misalnya 2,5. Kita ganti X-nya dengan 2,5. 2,5 dikurangi 1 hasilnya bilangan positif. 2,5 dikurangi 2 hasilnya bilangan positif. 2,5 dikurangi 3 hasilnya bilangan negatif, 2,5 kurangi 1 positif, 2,5 kurangi 1 positif. Oke, jadi positif kali negatif kali positif hasilnya bilangan negatif. Jadi untuk interval dari 2 sampai 3 ini negatif. Selanjutnya untuk interval dari 3 ke kanan, kita ambil sembarang bilangan, misalnya 10. Kita ganti X-nya dengan 10, 10 dikurangi 1 hasilnya positif, 10 dikurangi 2 hasilnya positif, 10 dikurangi 3 hasilnya positif, 10 kurangi 1 positif, positif. Positif dikalikan bilangan positif hasilnya positif. Jadi untuk interval dari 3 ke kanan nilainya positif. Kemudian di soalnya di sini tandanya adalah lebih dari atau sama dengan 0, berarti yang kita pilih adalah daerah yang bertanda positif, yaitu untuk interval dari 1 sampai 2 dan 3 ke kanan. Sehingga bisa kita tuliskan pertidaksamaannya untuk interval 1 sampai 2 ini adalah 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 2. Kemudian untuk 3 ke kanan berarti pertidaksamaannya adalah X lebih dari atau sama dengan 3. Sehingga dari sini kita memperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian rupa, 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 2, atau X lebih dari atau sama dengan 3, dan X merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, mudah bukan? Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya.